Ini nggak putar untuk mikrofonnya. Oh iya, pakai pointer atau dari? Dari saya aja, nanti saya bantu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, dan apa nih manggilnya? Teman-teman nanti kali ya? Karena kayaknya beda dikit deh. Iya, jadi terima kasih kesempatannya dan mungkin sudah sesuai agenda ya bahwa hari ini saya diminta untuk sharing dan kurang lebih nanti topiknya adalah terkait tentang ketahanan pangan sesuai fakultasnya teman-teman. Terkait ketahanan pangan, terus kemudian keamanan pangan, dan kemudian nanti bagaimana kaitannya dengan biologi molekuler. Nah, jadi eh, basisnya sebenarnya saya dari orang biologi. Jadi sekolahnya dulu memang terkait biologi, terus kemudian eh, di tempat kerja yang sekarang, nah jadi bagiannya banyak. Tapi saya fokus di tiga bidang molekuler, terus itu yang genomik, terus kemudian nanti juga eh, bagian yang selomik, jadi yang sel-selan, kultur sel, tapi kultur yang sel mamalia, jadi bukan yang sel tumbuhan ataupun bukan yang mikro. Kalau mikro sedikit dapat porsi di produk spesialis ini, gitu. Jadi kenapa ketahanan pangan dan juga keamanan pangan ini menjadi sesuatu yang penting? Karena kalau misalkan dilihat dari statistiknya WHO, next Pak. Jadi kurang lebih 638 sampai 720 juta orang mengalami kelaparan tahun lalu, tahun 2024. Ini angkanya gede atau kecil? Besar. Padahal ini sebenarnya sudah turun dari 2 tahun sebelumnya. Waktu COVID-19 itu lebih banyak lagi sebenarnya kasusnya. Jadi memang isu terkait ketahanan pangan ini menjadi masalah global, dan selain karena ketersediaan, akses, dan juga kemudahan dalam mendapatkannya, selain itu juga terkait dengan keamanan pangan itu sendiri. Nah, kurang lebih em, penyakit yang disebabkan oleh atau berasal dari makanan, itu 1 dari 10 orang itu mengalami sakit kalau dia mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Nah, kemudian 125 ribu anak kecil itu meninggal per tahun karena itu. Dan kemudian kalau misalkan di value kan menjadi nilai uang akibat masalah foodborne disease ini, kurang lebih per tahun itu bisa mengalami sebanyak 110 miliar dolar kerugiannya. Yaitu bisa karena productivity, misalkan sakit kan nggak bisa kerja, terus kemudian jadi terhambat aktivitasnya, terus kemudian dari segi misalkan ada yang sakit, pengobatan itu kan juga butuh biaya. Nah, itu juga termasuk ke dalam kerugiannya, begitu. Nah, kemudian oh, enggak. Oh, Oh, sudah. oh ya, yang di Zoom, mohon maaf, apakah sudah terdengar? Ya, Sudah? sudah. Oke, kalau gitu saya pegang aja. Next. Ini datanya ada di WHO. Kalau teman-teman sempat dan mau, boleh dibuka, boleh dibaca. Nah, jadi semuanya ada di situ. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita akan masuk satu persatu. Apa itu ketahanan pangan, terus kemudian keamanan pangan itu seperti apa, kemudian nanti biologi molekuler itu perannya di mana dalam kaitannya terkait ketahanan maupun keamanan pangan. Jadi secara definisi, ketahanan pangan itu adalah kondisi di mana setiap orang itu setiap saat memiliki akses baik fisik, sosial maupun ekonomi itu untuk
mencapai pangan atau terhadap pangan yang cukup, baik yang pangan yang aman, terus ketersediaannya juga gampang untuk memperolehnya, terus kemudian juga yang bergizi ataupun bernutrisi. Ini definisi secara resmi dari WHO-nya, kurang lebih seperti ini. Dan kemudian tantangannya secara global kurang lebih ada 4 ini. Yang pertama adalah pertumbuhan populasi. Ada yang tahu nggak populasi manusia di bumi sekarang ada berapa? Cung, ngomong aja nggak apa-apa. Nggak ngaruh kok ke IPK kok, tenang aja. Ada berapa? Kurang lebih? Indonesia aja udah 250 juta lebih. Kira-kira kalau seluruh dunia ada berapa sekarang saat ini? Delapan miliar. Ada lagi? Nggak apa-apa, ngomong aja, ngacung aja. Ya udah bener. Jadi kurang lebih sekarang tahun 2025 ini beberapa survei menyatakan kurang lebih 8 miliar atau 8 miliar lebih. Dan itu akan meningkat menjadi 9 miliar kurang lebih 10 tahun kemudian. Yang mana itu akan berakibat kebutuhan pangannya juga semakin besar, semakin meningkat. Nah, sedangkan sumber dayanya kan semakin terbatas. Nah, jadi kebutuhan akan sumber pangannya juga pasti akan semakin besar. Itu apalagi untuk negara-negara maju, untuk negara-negara besar yang notabene dia nggak punya lahan pertanian, nggak punya lahan peternakan, itu otomatis untuk akses mendapatkan pangannya juga akan sulit. Kayak gitu. Contohnya misalkan untuk salah satu alternatifnya ada yang misalkan dulu konsumsi protein itu bisa berasal dari daging, telur, atau yang daging merah. Nah, itu beberapa negara juga sudah mulai beralih menggunakan serangga. Nah, jadi kita menyebutnya biasanya sebagai micro livestock. Nah, jadi itu di beberapa negara sudah mulai digalakkan untuk pengganti makanan yang daging-dagingan sebagai sumber protein. Kayak gitu. Karena itu tadi orangnya semakin banyak, lahannya semakin kecil, jadi kebutuhannya juga semakin tinggi. Itu yang pertama. Kemudian perubahan iklim. Perubahan iklim ini juga sangat berpengaruh. Harusnya sekarang musim panas, tapi kok hujan terus. Buat sayur-sayuran yang dia nggak tahan hujan, pasti dia busuk, pasti dia rusak. Nah, makanya untuk hasilnya juga pasti akan menurun. Harganya semakin tinggi, tapi jumlahnya sedikit. Nah, itu juga menjadi salah satu kendala perubahan muslim ini. Kemudian geopolitik, perang, konflik, itu juga menghambat. Misalkan ada negara yang dia sumber gandum, tapi di situ konflik, ya otomatis ke seluruh dunia akan berpengaruh. Akses untuk mendapatkan gandum itu juga akan semakin susah. Kemudian ada juga urbanisasi cepat ini. Jadi orang-orang mulai pindah ke kota. Nggak ada yang bertani. Beberapa yang memang ada sih influencer yang sudah mulai tani, slow living, segala macam itu. Cuma untuk pertumbuhan urbanisasi ini juga semakin meningkat. Karena kan sumber atau pusat bisnis dan ekonomi perputaran uang kan masih di kota. Jadi urbanisasi juga semakin meningkat. Itu juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Lalu kemudian ketika kita berbicara tentang ketahanan pangan ada 4 pilar ini. Nah, yang pertama ketersediaan banyak enggak? Kemudian melimpah enggak? Susah enggak? Kemudian yang kedua akses untuk mendapatkannya tuh gampang atau enggak? Susah atau enggak? Kayak gitu. Terus kemudian pemanfaatannya itu untuk apa? Kayak gitu. Misalkan ada atlet yang dia butuhnya protein tinggi, ada orang yang butuhnya lemak, ada orang yang butuhnya tertentu kayak gitu. Beda-beda. Kemudian ada stabilitasnya. Ini berkaitan dengan selalu ada nggak sih? Misalkan apa ya? Kentang.
selalu ada nggak di pasaran? Atau jangan-jangan harganya mahal karena sekarang kentangnya sedang menipis di pasaran, nggak banyak. Atau misalkan jagung, atau misalkan tadi yang gandum, itu juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Jadi 4 pilar ini saling berkaitan seperti itu. Jadi nggak bisa dipisahkan satu persatu. Kemudian selanjutnya kita nanti akan bahas satu-satu. Jadi yang pertama adalah terkait ketersediaan pangan. Nah, ini meliputi produksi dan distribusi. Jadi nanti ini nyampur aja ya, ada yang ekonomi, ada yang segala macam, baru nanti di akhir molekulernya. Kayak gitu. Jadi ini sebagai awalan pengantar tentang ketahanan pangan dan juga keamanan pangan. Kayak gitu. Jadi yang pertama, terkait ketersediaan pangan. Nah, kenapa produksi dan distribusi ini sangat dipengaruhi oleh iklim, teknologi, dan juga perdagangan. Contohnya, misalkan ini real kasus, jadi tahun berapa ya? Beberapa tahun yang lalu, saya pernah pergi ke Sulawesi Utara. Ada yang dari Sulawesi Utara? Ada? Ya, dari Sulawesi Utara. Nah, jadi pernah ngobrol dengan warga sekitar, jadi beliau itu bercerita, kok duren spesies itu nggak ada ya, sekarang nggak tumbuh, bukan nggak tumbuh, pohonnya ada, tapi dia nggak berbuah. Nah, itu kenapa ya gitu. Nah, beliau pun juga bingung kenapa. Nah, setelah saya telusuri karena basis saya biologi, lebih khusus lagi ke ekologi dan perilaku hewan, lab saya. Jadi saya dulu kebetulan kuliahnya di Bogor. Nah, itu di biologi ada lab itu. Nah, di IPB. Jadi ada lab ekologi dan perilaku hewan. Nah, di situ karena cinta pertama saya itu serangga, jadi riset saya pertama itu serangga. Jadi S1, S2 itu serangga semuanya. Nah, S1 serangga aja, yang S2 baru ada kaitannya dengan ini. Nah, balik lagi ke yang Sulawesi Utara. Jadi beliau itu cerita kenapa durian itu sekarang susah ditemuin. Nggak ada di mana-mana. Nah, ternyata setelah usut punya usut, ternyata itu berkaitan dengan ini satu lagi ekologi sebenarnya. Ada satu spesies kelelawar yang udah nggak ditemuin di situ. Hilang sih kelelawar itu. Apa kaitannya dengan durian? Durian itu dia bunganya mekarnya malam. Otomatis yang nyerbukin dia harus hewan malam, si kelelawar itu. Kelelawarnya hilang, duriannya nggak berbuah. Nah, makanya untuk produksi apalagi yang tanaman pertanian, itu sangat banyak kaitannya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini berbicara tentang pertanian yang terbuka ya, beda lagi kalau dengan yang di greenhouse. Kalau yang di greenhouse, contohlah stroberi. Stroberi itu dia rawan terserang penyakit, rawan terserang hama. Kehujanan dikit, ada apa dikit, dia sakit. Makanya mulai banyak ditanam di dalam greenhouse. Minusnya apa kalau di dalam greenhouse? Serangga itu nggak ada yang masuk kan ke blok. Penyerbukannya jadi terhambat. Pembentukan buahnya akan kurang atau bentuknya nggak optimal. Biasanya mereka ada juga yang nyerbukinya manual, pakai tangan. Jadi diserbukin satu bunga, serbukin. Butuh berapa lama? Butuh berapa orang? Makanya biasanya itu bukan kita, saya sih, waktu penelitian memanfaatkan lebah. Ya udah saya lepasin aja lebah di dalam apa namanya greenhouse, ya udah dia akan yang menyerbuki sendiri. Saya hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Itu akan lebih efektif. Nah, jadi mungkin itu nanti terkait dengan bioteknologi, walaupun nggak secara langsung bioteknologi kan biasanya bioteknologi harus keren, harus alatnya canggih, harus advance kayak gitu. Jadi nggak selalu seperti itu. Kayak gitu. Jadi bahkan cara itu mulai banyak dipakai di berbagai greenhouse. Di Bandung, di Lembang itu kan penghasil stroberi.
Nah, itu mulai banyak pakai sistem itu. Jadi lebah ditaruh di situ, dia akan menyerbuki sendiri. Kayak gitu. Terus kemudian selain itu, ini tentang akses, yaitu bagaimana kemampuan individu itu memperoleh pangan. Jadi ini banyak faktornya, bisa dari daya beli, terus kemudian logistik ini pengaruh karena pengangkutan segala macam. Misalkan daerah aslinya pangannya ini, tapi dipaksa pakai itu kan berarti harus mendatangkan dari daerah lain. Yang pasti itu akan menjadi beban logistiknya. Nanti pasti harganya akan naik, akan lebih mahal, kayak gitu. Jadi untuk akses ini bisa dipengaruhi daya beli, logistik ataupun harga. Gitu. Terus kemudian ini untuk pemanfaatannya, jadi pemanfaatan pangan ya tentunya untuk kebutuhan nutrisi dan juga kesehatan. Kemudian ini juga dipengaruhi beberapa hal. Misalkan edukasi ini maksudnya edukasi pentingnya makanan yang 4 sehat 5 sempurna dan seimbang. Jadi nggak hanya 4 sehat 5 sempurna aja. Jadi harus seimbang kayak gitu. Terus kemudian sanitasi kebersihannya gimana? Terus keamanan pangannya gimana? Karena keamanan pangan ini biasanya berkaitan dengan misal kalau teman-teman beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun pernah dengar tentang flu babi, terus flu burung. Nah, itu kan juga pasti pengaruh ke keamanan pangan. Atau misalkan untuk teman-teman yang muslim, berarti kan makanannya harus halal. Nah, kan itu juga harus dicek kayak gitu. Ada kandungan babinya atau enggak? Ada kandungan hewan-hewan yang dinyatakan haram atau enggak kayak gitu misalkan. Jadi penting untuk pemanfaatan ini. Lalu kemudian yang terakhir adalah stabilitas. Jadi ketersediaan pangan yang konsisten sepanjang waktu. Nah, ini juga salah satu riset saya. Jadi ada yang orang Magetan nggak? Magetan? Di mana? Panean. Ya, jadi Magetan itu salah satu yang terkenal ini. Jeruk. Jeruk Bali. Jeruk Pamelo. Saya dulu riset selalu pulang. Kayak gitu. Kenapa? Karena kan Magetan itu kota kecil. Jadi saya sederhana dulu mikir skripsi sama tesis itu. Gimana caranya ada Magetan itu biar dibaca di tesis atau dipublikasi segala macam. Saya pulang. Skripsi saya pulang. Penelitiannya kalau skripsi itu tentang domba. Kutu domba. Itu sebenarnya berkaitan dengan pangan juga. Kesehatan si dombanya itu akan mengaruh ke produksinya. Terus ini jeruk, kalau yang jeruk ini berkaitan dengan penyerbukan serangga-serangga tadi. Makanya saya tahu tentang serangga di sana, di sana, di sana segala macam. Ya karena ini. Penelitian saya yang kedua ini. Jadi pengaruh serangga penyerbuk terhadap jeruk. Jadi ternyata kalau ada serangga penyerbuk, tadi pembentukan buahnya lebih banyak, bentuk buahnya lebih oke, kandungan buahnya juga bisa berbeda. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan serangga-serangga penyerbuk itu ada, dia juga membantu ini, stabilitas ketersediaan tanaman yang memang dia perlu penyerbukan. Itu salah satu contohnya. Kayak gitu. Kalau itu hilang ya tadi, kayak duren, itu hilang. Kayak gitu. Atau ada buku lama, kalau teman-teman mau baca, itu bukunya lama banget, tahun 60-an, ada namanya Silent Spring. Nah, cari aja nanti Silent Spring itu apa. Silent Spring itu, singkat cerita, jadi kan kalau spring biasanya burung-burung tuh berkicau. Serangga-serangga bunyi-bunyian. Itu tahu-tahu diem di Amerika. Itu novel tapi dia berbasis ilmiah. Tahu-tahu diem. Kenapa? Karena pada tahun di novel itu 60-an itu banyak penggunaan pestisida yang berlebihan. Jadi hewan-hewan itu nggak mau mendekat, hilang. Atau bahkan untuk serangga-serangga dia mati. Itu benar-benar sepi. Nah itu pengaruh juga ke tanaman-tanaman pertanian yang memang dia memerlukan bantuan dari hewan-hewan itu untuk penyerbukannya. Gitu. Jadi ini adalah pilar keempat. Jadi stabilitas ini juga penting karena kalau itu nggak ada, ya pasti dia akan krisis.
Kalau krisis pangan apa yang terjadi? Karena itu pangan kebutuhan pokok, ya bisa kemana-mana. Kayak gitu. Bahkan ada, zaman dulu ada beberapa yang bisa perang gara-gara krisis pangan. Nah, kesemuanya itu dipengaruhi oleh ini. Tadi di depan sudah kita bahas bahwa ketahanan pangan itu dipengaruhi iklim, geopolitik, pandemi kayak COVID kemarin kita nggak bisa kemana-mana, aksesnya susah, terbatas segala macam. Dan itu mungkin baru pertama kali di generasi setelah sekian tahun atau sekian abad mengalami pandemi yang besar seperti itu. Jadi itu pasti berdampak besar. Kemudian selanjutnya, nah, kemudian kalau misalkan hal-hal tadi, faktor-faktor tadi itu mengganggu, apa yang terjadi? Ini, 1 dari 10 orang di dunia ini kelaparan. Nah, ditanya teman-temannya kiri kanannya ada yang kelaparan nggak? Barangkali ada yang sedang lapar, belum sarapan, nah, bisa juga kayak gitu. Nah, kalau kelaparan itu nanti dampaknya kemana? Ke sini. Malnutrisi, gizi buruk, terus buat anak-anak perkembangannya akan terhambat. Kemudian jadi nggak produktif juga. Jadi kalau misalkan teman-teman lapar jadi lemes, tapi kalau udah makan jadi ngantuk, ya sama aja ya. Kayak gitu. Terus instability sosial itu kalau misalkan tadi ada masalah geopolitik segala macam itu juga pengaruh ke sini. Dan penurunan produktivitas. Selanjutnya, kemudian tadi ketahanan pangan sudah, kita masuk ke keamanan pangan. Ini juga menjadi hal yang penting. Dan di berbagai belahan dunia, isu ini semakin concern untuk dibicarakan. Gitu. Jadi secara definisi apa itu keamanan pangan? Jadi upaya untuk menjamin dan juga menjaga pangan supaya bebas dari kontaminan. Kontaminannya bisa biologis, kimia, ataupun fisik. Kayak gitu. Jadi nggak bisa, misalkan salah satu ada kontaminan kimia disebut aman, ya nggak bisa. Kayak gitu. Jadi harus nggak boleh ada kontaminan tiga-tiganya. Gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi kontaminan atau bahaya biologis itu apa? Jadi bisa macam-macam sumbernya kontaminan biologis ini. Yang pertama bisa dari bakteri. Contohnya salmonella. Salmonella bikin apa? Ada yang tahu? Salmonella tipes. Nah, ini bisa bikin itu. E. coli, listeria, ini juga bisa menyebabkan penyakit dan bahkan di beberapa negara bisa menyebabkan kematian. Makanya kadang kalau ada orang Eropa nggak bisa makan sembarangan karena ini, kena E. coli dikit dia diare. Atau paling parahnya ya sampai meninggal. Makanya beberapa negara wabah E. coli ataupun listeria itu banyak sebenarnya. Dan itu berbahaya. Terus kemudian yang kedua karena virus. Kontaminasi virus. Nah, virus ini macam-macam. Ada virus DNA, ada virus RNA, nanti kita di belakang yang bagian molekulernya. Contohnya hepatitis. Hepatitis ini gampang menularnya. Kontak makanan, misalkan kita pakai sendok dari orang yang sama, gelas yang sama, piring yang sama, dari orang yang terkena hepatitis itu akan rawan atau resiko tertularnya semakin besar. Kemudian bisa juga yang dari fungi atau jamur. Nah, walaupun sebagian besar juga bermanfaat, tapi ada juga yang dia beracun untuk kita. Biasanya kalau yang fungi ini nggak secara langsung menginfeksi kita, tapi senyawa yang dihasilkannya atau senyawa toksik yang dihasilkan dari si fungi ini yang beracun. Contohnya ini Aspergillus, itu menghasilkan alpha toksin, Fusarium pulmonisin atau penicillium. Ya, walaupun ini sebagai antibiotik juga oke. Tapi kalau dia mengkontaminasi makanan, jenis-jenis penicillium tertentu itu menyebabkan penyakit untuk manusia. Gitu. Terus kemudian parasit, toksoplasma. Ada yang tahu toksoplasma ini? Ini ada. Ada yang pernah baca? Pernah dengar? Atau baru dengar? Nah, toksoplasma ini termasuk zoonosis. Jadi kalau misalkan biasanya dia menyerangnya ke laki-laki. Kucing,
ke laki-laki. Terus apa efeknya? Itu bisa menyebabkan kemandulan si toksoplasma ini. Ini parasit. Dia zoonosis, dibawa oleh hewan, ditularkan ke manusia. Gitu. Jadi bahaya biologis ini sebenarnya ada di sekitar kita, tapi karena kecil-kecil dia nggak kelihatan. Makanya perlu dicek. Itu yang bahaya biologis. Kemudian yang kedua bahaya kimia. Nah, bahaya kimia itu ini. Contohnya pestisida, logam berat ataupun residu antibiotik. Nah, karena kalau misalkan, makanya kalau teman-teman diresepkan antibiotik oleh dokter, itu harus dihabiskan ya. Jangan nggak dihabiskan. Nanti kaitannya sama ini. Residu antibiotik. Kenapa? Misalkan ada antibiotik, teman-teman sakit, terus diresepin antibiotik. Kalau nggak dihabiskan, masih ada si bakterinya di sini, itu nanti akan resisten kalau dikasih antibiotik yang sama berikutnya. Berarti teman-teman harus naikin antibiotik di atasnya. Karena antibiotik itu ada level-levelnya. Kayak gitu. Jadi makanya harus dihabiskan. Kadang-kadang kalau yang kuliahan, udah nggak pusing, udah ini oke lah, dibuang. Antibiotik harus dihabiskan. Kayak gitu. Nah, ini yang silent spring tadi salah satunya ada di sini, yang pestisida ini. Kayak gitu. Makanya kalau untuk sayur-sayuran organik pasti lebih mahal harganya. Kenapa? Ya perawatannya lebih susah dan intensif. Kalau yang apa namanya? Yang pertanian biasa atau sayur-mayur atau buah-buah biasa disemprot pestisida selesai. Kalau yang organik nggak kayak gitu. Kita harus pakai biologi kontrol gitu misalkan, agen biologi kontrol untuk mencegah virus atau untuk mencegah hama. Jadi memang harus lebih disayangi si tanamannya daripada ya walaupun yang disemprot pestisida juga harus sayang sih, kalau enggak ya begitu. Nah, makanya pestisida ini kadang masih tertinggal di sayur, di buah yang teman-teman makan. Gitu. Jadi kebersihan sebelum mengkonsumsi itu juga menjadi penting untuk mengurangi ini. Tapi beberapa penelitian ada juga yang nggak bisa hilang walaupun sudah dicuci. Atau misalkan anggur, yang teman-teman makan anggur, dipotek, dicuci, udah teman-teman nggak tahu sebenarnya antara tangkai dan buahnya itu kan ada cekungan yang ke dalam itu. Nah, kadang pestisidanya itu tertinggal di dalam situ. Kalau teman-teman nyucinya cuma wak kayak gitu, ya dia nggak lepas. Jadi masih ada di situ kayak gitu. Karena ini apa namanya? Kadang masih tertinggal di makanan tuh. Kemudian ini yang bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini apa contoh nyatanya? Pecahan kaca, logam, plastik. Nah, ada yang pernah dengar mikroplastik? Itu banyak yang mulai meneliti ikan-ikan di lautan itu ada kandungan plastiknya atau enggak. Nah, itu teman saya sendiri yang di situ itu. Jadi waktu dia S2, dia penelitian tentang mikroplastik. Jadi dia ngambil sampel ikan di daerah Sulawesi Selatan, terus dicek mikroplastiknya ada atau enggak. Dan beberapa ditemukan si mikroplastik di dalam daging ikan itu. Nah, itu berbahaya. Gimana kalau itu dikonsumsi kita? Gimana kalau yang dikonsumsi jumlahnya banyak? Gimana kalau itu dikonsumsi dalam waktu yang lama? Ini kecil-kecil, nggak kelihatan dengan mikroskop. Ada beberapa yang kelihatan dengan mikroskop, ada yang bahkan perlu mikroskop elektron. Atau misalkan teman-teman nanti kalau misalkan tertarik, udah semester berapa gitu, terus penelitian tentang nanomolekul, ini juga mulai banyak diteliti. Nanomolekul atau nanopartikel. Itu partikel-partikel kecil yang nggak bisa dilihat hanya dengan mikroskop biasa. Harus butuh alat untuk deteksi nanopartikel itu. Karena ukurannya sangat kecil. Mikroskop pun nggak bisa kecuali mikroskop elektron ya. Nah, makanya ini nggak terlihat, tapi sebenarnya ada. Itu contoh dari bahaya fisik. Kemudian apa hubungannya keamanan pangan dan juga ketahanan pangan? Kalau pangannya tidak aman,
sama dengan tidak layak konsumsi. Walaupun dia jumlahnya banyak, tapi kalau dia nggak aman, ya nggak layak konsumsi. Jadi sebenarnya ya sama aja bohong. Kayak gitu. Karena kan tadi ingat definisi di awal, mudah diakses, aman, bergizi. Kayak gitu. Terus kemudian, kalau keamanan pangannya meningkat, kepercayaan pasarnya juga akan meningkat, daya belinya akan meningkat. Kayak gitu. Jadi saling terkaitan, kita nggak bisa memisahkan keamanan pangan dan juga ketahanan. Keduanya saling berkaitan. Nah, kemudian ini terkait regulasi dan juga standar. Jadi banyak berbagai lembaga dari WHO, FAO atau Codex Alimentarius, ya ini khusus untuk yang keamanan ketahanan pangan, si Codex ini. Kemudian bagaimana makanan itu dinyatakan aman, terus pengujiannya harus seperti apa, dia harus merujuk ke mana, itu ada guideline-nya semua, teman-teman. Nah, salah satu contohnya yang ini. Yang ini adalah ISO 20224. Ini untuk halal. Nah, jadi ini yang mengeluarkan, jadi SNI itu Standarisasi Nasional Indonesia, dia akan merujuk ke ISO. Jadi globalnya ISO, Indonesianya SNI. Nah, SNI ini sama kayak ini. Kayak gitu. Nah, ini contoh yang apa namanya? Yang untuk deteksi halal yang berbasis molekuler. Kayak gitu. Kenapa molekuler sekarang menjadi apa namanya? Banyak dipakai khususnya semenjak COVID kemarin. Kalau dulu mungkin yang tahu orang biologi sama FK aja ya terkait PCR segala macam. Cuma sekarang setelah COVID itu kan harus tahu karena dulu ada yang pernah tes PCR? Belum. Berarti masih sekolah dulu ya, yang diliburkan berarti di rumah aja. Ya, jadi setelah COVID itu semuanya PCR kayak gitu. Jadi semua orang tahu, semua kampus mulai berlomba-lomba. Kalau yang belum punya ya beli, kalau yang udah punya mau diapain? Risetnya banyak. Jadi kalau dulu tuh terbatas riset molekuler, setelah COVID karena orang tahu PCR itu apa, jadi banyak, semakin meningkat kayak gitu. Nah, kenapa molekuler ini menjadi salah satu metode yang dipakai untuk keamanan pangan? Itu karena dia cepat, sensitif, dan juga spesifik. Nah, deteksi molekuler itu ada banyak, teman-teman. Jadi ada PCR, ada LAMP, ada DNA barcoding, ada sequencing, ada MALDI-TOF. Kayak gitu. Nah, terkait pengujian ini, nanti kita akan bahas satu persatu. Kita akan mulai dari yang PCR. Kayak gitu. Jadi, next. Nah, apa itu PCR? Jadi PCR itu kalau didefinisikan seperti ini. Jadi metode kebanyakan sequence DNA. Nah, biasanya kita menyebutnya perbanyakan ini sebagai amplifikasi. Nah, apa yang diamplifikasi? Target kita. Apa yang mau diuji? Itu diperbanyak. Diperbanyaknya pakai apa? Pakai ini. Enzim DNA polimerase. Di biologi ada kan ini ya? Biologi SMA. Nah, ini sebenarnya pengetahuan dasar terkait PCR. Jadi fokusnya di mana? Di enzim DNA polimerase. Jadi semua makhluk hidup punya DNA polimerase. Kenapa? Ya itu. Jadi yang DNA di tubuh kita yang dia bisa memperbanyak, dia bisa mereplikasi ya karena DNA polimerase. Nah, kemudian dari situ muncullah peneliti pada tahun 80-an dia menemukan itu. Nah, namanya Pak Kerry Mullis kalau nggak salah. Dia meneliti tentang PCR itu. Nah, dia terinspirasinya dari ini, enzim yang ada di makhluk hidup. Nah, reaksi untuk PCR ini adalah reaksi yang berantai. Berantai itu gimana maksudnya? Jadi harus punya template DNA, cetakannya. Template itu cetakan. Nah, jadi kalau misalkan mau
diperbanyak, ya harus punya ini satu, template DNA. Template DNA ini apa? Apa yang mau kita uji? Misalkan kita mau uji virus-virus tadi yang di awal, salmonella, ya berarti kita harus punya template salmonella atau DNA salmonellanya. Mau uji kandungan babi, berarti harus ada template babinya. Kalau nggak ada ya gimana, nanti hasilnya negatif. Kayak gitu. Jadi dari template ini dia akan digandakan, direplikasi, diperbanyak dari 1 jadi 2/2, 4 copies. Kemudian kenapa ini jadi 4 copies nanti di belakang ada? Karena DNA itu utas ganda atau tunggal? Hah? Tunggal atau ganda? Masih ingat kan pelajaran SMA ini? DNA tunggal atau ganda? Ganda. DNA itu kan double. Nah, berarti ganda. Dia stabil si DNA ini. Nah, makanya supaya kita bisa dapat target kita, nanti kita pecah. Dia jadi single strain. Jadi yang double-double, yang berpasangan-berpasangan itu lebih stabil daripada yang single-single. Nah, jadi setelah, makanya ini kan satu, kan double, terus dipecah. Jadi cetakan satu di sini, cetakan satu di sini, ketempelan primer, dia manjang jadi 2 lagi. Makanya ada 4 copies. Makanya kelipatannya akan selalu seperti ini. 2/2, 2/3, sekian terus, sampai berapa copies. Nah, jadi sebenarnya definisi PCR itu dari situ tadi. Yang pertama, dia menggunakan DNA polimerase untuk perbanyakannya. Kemudian reaksinya berantai dari satu template, kemudian dia akan diperbanyak, terus kemudian dia reaksinya itu berlipat ganda secara eksponensial. Makanya kenapa dia sensitif, dia spesifik. Kalau ada ini satu aja, dia bisa kedeteksi. Misalkan ada DNA salmonella di makanan teman-teman. Dia ada segini aja, cuma satu. Misalkan 1 copies, 2 copies, dia akan kedeteksi. Kenapa? Karena begitu dia ada cetakannya, dia akan diperbanyak. Makanya kenapa ini bisa sensitif. Kenapa penelitian berbasis molekuler itu sensitif karena ini. Dan juga spesifik. Karena nanti ada namanya primer. Gitu. Next. Nah, prinsip dari DNA, kok DNA? Prinsip dari PCR itu hanya bisa untuk DNA. Nggak bisa untuk RNA. Prinsip utamanya itu. Tapi kalau sampelnya RNA harus diubah dulu menjadi DNA dengan bantuan enzim. Namanya enzim reverse transkriptase. Jadi dia akan mengubah RNA menjadi cDNA atau complementary DNA. Gitu. Jadi diingat PCR itu prinsip utamanya hanya bisa untuk DNA. Kalau RNA harus diubah dulu. Itu makanya kenapa COVID kemarin bisa? Karena padahal COVID itu adalah virus RNA, ya karena itu di reaksi PCR-nya dia diubah dulu dari RNA menjadi cDNA, baru dideteksi di sini. Next. Kemudian DNA itu dapatnya dari mana? Jadi semua makhluk hidup pasti dia punya, kecuali yang virus RNA. Ya berarti dia nggak punya DNA, karena dia memang ya virus RNA. Ya udah, nggak ada DNA-nya, kayak gitu. Tapi asalkan dia makhluk hidup selain itu tadi, berarti bisa dijadikan sebagai sumber DNA, kayak gitu. Terus kalau benda mati gimana? Pangan kan benda mati, bisa atau enggak? Ya bisa. Makanya pangan, makanan olahan segala macam itu bisa menjadi sumber DNA. Kenapa? Karena kan itu dibuatnya dari makhluk hidup. Pasti masih ada sisa-sisa DNA yang ada di dalam produk tersebut. Misalkan teman-teman makan sosis, itu masih ada DNA-nya nggak? Masih ada. Makanya kenapa pengujian halal itu penting? Ya kalau udah dicampur 1 bahan, 2 bahan, 3 bahan, 5 bahan, kalau campurannya ada porcine atau babinya, ya kan ada DNA-nya di situ. Masih ketinggalan di situ. Pasti akan
kedeteksi dengan PCR ini. Kayak gitu. Jadi sumber DNA bisa macam-macam, dari benda mati juga bisa, bahkan dari tanah, air, api ya nggak bisa. Tanah, air itu bisa. Gitu. Contohnya, misalkan kan ada, saya pas kesini baca ada S1 aquaculture, itu di kolamnya bisa dicek ada DNA-nya atau enggak. Kita bisa tahu di kolam itu ada ikan apa aja, kayak gitu. Kalau maksudnya bukan yang di akuarium ya, yang di danau gitu misalkan, itu bisa dicek. Kita bisa tahu ada ikan apa aja di situ. Karena itu di air itu ada DNA-nya dari mana? Ya kan fesesnya ikan atau ikan yang mati sebelumnya. Itu juga masih ada DNA-nya di situ. Gitu. Makanya itu bisa menjadi sumber DNA juga. Tanah juga begitu. Kan ada bakteri di tanah gitu misalkan, yang dia membantu menyuburkan kacang rhizopus. Nah, itu juga bisa diekstraksi. Atau tanahnya aja, misalkan teman-teman ngambil tanah di luar itu, diekstraksi ada DNA-nya atau enggak, ya bisa. Karena eh, sebenarnya saat ini itu banyak penelitian tentang mikrobiom. Nah, itu banyak. Jadi kita pengen tahu di suatu, misalkan satu makanan tertentu itu profil mikrobiomnya itu ada apa aja. Misalkan tanah di Surabaya dengan tanah di Malang sama nggak komposisi atau profil mikrobiomnya, kayak gitu. Karena itu nanti berpengaruh. Tanah yang subur dengan tanah yang nggak subur itu beda. Atau misalkan sampelnya dari benda mati yang lain, apa ya contohnya? Tulang dari makhluk hidup, air, feses itu juga bisa. Terus muntahan orang itu juga bisa. Makanya di forensik PCR ini juga sangat membantu untuk korban-korban pembunuhan, kekerasan seksual, itu juga bisa. Kenapa? Pasti masih ada sisa-sisa DNA di situ. Kayak gitu. Misalkan kenapa bisa tahu ini keluarganya ini? Gitu. Ya dari situ. DNA-nya diambil, disequencing, dicocokin sama atau enggak sama. Ini anaknya ini atau bukan sih? Ya itu juga bisa. Gitu. Jadi sumber DNA ini bisa macam-macam. Nah, ini aplikasinya PCR itu sebenarnya banyak dipakai di berbagai bidang, medical tentunya banyak, deteksi patogen, misalkan orang tersebut sakit apa, terinfeksi apa, atau misalkan, oh dia terkena kanker, kankernya apa gitu misalnya. Ya bisa dicek. Terus kemudian BOC itu macam-macam, jadi semua jenis pengujian yang ada kaitannya dengan biologi-biologian yang ada di sini, BOC ini. Kemudian diagnostik cepat penyakit TBC itu misalkan itu cepat COVID kemarin atau misalkan yang tipes itu juga bisa dicek dengan ini. Terus kemudian monitoring terapi. Nah, monitoring terapi ini mungkin jarang yang dengar karena teman-teman baru masuk ya. Nah, jadi kalau yang monitoring terapi pernah dengar stem cell? Stem cell. Nah, nanti barangkali ada kuliahnya suatu saat. Jadi stem cell itu sel yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel yang lain. Misalkan, jadi misalkan ada orang patah tulang, terus diinjeksikan stem cell, nanti akan kebentuk sel-sel yang baru dari stem cell. Misalkan mukanya tua, kok mukanya tua, mukanya keriput. Nah, ada terapi stem cell yang membantu untuk meremajakan. Nah, ke depannya terapi-terapi itu akan sangat berkembang pesat. Kenapa? Karena pengobatan berbasis stem cell itu resikonya, bukan resiko, efek sampingnya lebih rendah dibandingkan dengan yang kimia. Itu makanya ke depannya itu akan banyak dipakai. Nah, nanti monitoring segala macam yang terapi ini akan banyak dipakai di dunia medis. Barangkali nanti teman-teman ada yang ngarahnya ke sini tentang kultur mamalia, sel mamalia ya nanti mainannya di situ. Terus kemudian riset. Nah, ini kalau biasanya di kampus yang banyak yang ini di screening sampel. Oh, ada bakteri apa tadi misalkan. Ada, oh itu tanaman apa. Oh, di bahan makanan ini komposisinya apa aja itu bisa dicek. Studi filogenik. Nah, ini untuk identifikasi. Misalkan
em, apa namanya? Kita nemu sumber pangan yang baru. Ini asalnya dari mana? Dia kerabatan dengan mana? Dia jenisnya apa sih? Misalkan kok ada kentang warnanya merah, ini kentang dari mana? Nah, itu bisa tuh dicek juga. Kemudian ekspresi gen. Kalau teman-teman masih ingat DNA itu kan nanti dia akan diubah jadi mRNA. Seterusnya dia akan mengkode protein, kemudian dia akan terekspresi kan menjadi protein atau asam amino itu. Nanti bisa dicek ekspresinya. Ekspresi ini buat apa? Contohnya, orang sehat dengan orang yang sakit, ekspresinya pasti akan berbeda. Misalkan, orang yang sakit A, sama-sama nih gen A. Orang yang sehat, ekspresinya pasti kecil. Tapi orang yang sakit, ekspresinya bisa lebih. Makanya sesuatu yang berlebih-lebihan itu nggak baik, termasuk ekspresi. Ekspresi berlebih nggak baik, ekspresi kurang juga nggak baik. Nah, makanya kalau berlebih dia ditekan, kalau kurang dia ditambah ekspresinya. Nah, itu nanti ngotak-ngatiknya di sini yang terapi ini. Nah, ini namanya nanti ada gene engineering. Nah, mainannya akan di situ. Cloning perakitan DNA sama yang tadi. Terus kemudian epigenetik ini untuk ngecek mutasi. Jadi makhluk hidup itu punya urutan bahasa. ATGC ATGC-nya itu punya urutannya itu. Urutannya sama, tapi kok ekspresinya beda. Nanti ngeceknya di epigenetik. Nah, epigenetik ini biasanya nanti ada ketambahan gugus metil. Nah, nyambung lagi kan ke biokimia, makanya banyak yang kita diskusikan. Nah, kemudian kalau metagenomik itu yang ikan tadi. Jadi kita nggak tahu di suatu kolam, di suatu danau itu ada ikan apa aja. Ya udah, kita ambil sampel DNA-nya, terus kita sequencing, dapatlah metagenomik. Kemudian deteksi mutasi. Kalau misalkan ATGC ternyata urutannya berubah satu dua bahasa, ekspresinya akan berubah. Kalau yang normal dia berekspresi misalkan pahit, kok ada yang bermutasi justru manis. Kan jadi aneh. Nah, itu mutasinya bisa dideteksi. Kemudian di industri juga banyak penemuan obat, pengembangan obat, responnya. Kemudian obat itu efeknya berapa, dosisnya seberapa, itu salah satu untuk pengujiannya atau pengembangannya bisa pakai PCR. Kemudian dengan yang forensik juga yang tadi saya jelaskan. Jadi korban-korban kekerasan segala macam itu bisa dicek dengan metode PCR. Selanjutnya, PCR itu ada 3. Jadi saat ini ada 3, teman-teman, PCR itu. Kalau sekarang belum pernah melihat alatnya, belum pernah baca teorinya, segala macam, nah singkatnya seperti ini. Barangkali nanti ada kuliahnya, mungkin semester 3 atau semester 2 nanti ke depannya ada tentang per-PCR ini. Saat ini ada 3 generasi ini. Konvensional, real-time PCR, sama digital PCR. Konvensional, ini nanti pakai agar, bukan Nutrijel. Ada namanya agarose gel. Nah, nanti agarose itu hasil kita running di alat di PCR sini akan masuk ke sini. Jadi kita masukkan ke dalam gel, terus di running di elektroforesis. Nanti kalau ada target kita, contohnya targetnya adalah Salmonella typhi gitu, yang bikin penyakit tipes, ya nanti dia akan ada bandnya. Ada pita ini, kita nyebutnya band. Ada pita-pita ini. Kalau yang nggak ada, berarti negatif, nggak ada pitanya. Yang kosongan berarti nanti nggak ada. Jadi ini bacanya ke bawah gitu. Jadi kan ini ada marker. Marker itu penggaris supaya kita tahu ukurannya. Kayak gitu. Yang A, B, C itu sampelnya. Gitu. Jadi kita masukin sampel ke dalam sini. Kelihatan nggak ya ada sumuran kecil? Realnya ini agar. Bayangin aja agar. Kayak Nutrijel sih bentuk. Nah nanti ketika kita nyetak itu dikasih sisir. Ada kom. Nah nanti lihat aja di YouTube kalau misalkan yang belum kegambar dengan jelas. Kasih kom. Agar yang kita panasin kita tuang di sini. Kalau sudah kering dia akan membeku. Setelah membeku, komnya dilepas. Makanya dia akan ada lubang-lubang. Itu kita sebut well atau sumuran kalau orang sini bilangnya. Nanti kita masukin DNA
yang sudah diamplifikasi di mesinnya itu ke dalam sumuran itu. Ini ada well 2, well A, well B, well C. Jadi satu well ini mewakili satu sampel. Kayak gitu. Yang ada bandnya berarti positif, yang nggak ada negatif. Itu yang konvensional. Kalau yang real time, nggak ada, bikin agar-agaran. Jadi running di alat, kebentuk grafik, grafiknya naik, dia positif. Yang datar, dia negatif. Kayak gitu. Yang konvensional kita nggak tahu berapa kopis DNA target kita. Si DNA tipinya, salmonella tipinya kita nggak tahu ada jumlahnya berapa di situ. Kalau yang ini kita bisa tahu. Kita bikin kurva standar namanya. Jadi nanti kita bikin pengenceran. Nah, harus bikin kurva standar. Kalau yang ini enggak. Masuk ke alat reaksi segala macam, direaksikan, dia akan langsung muncul titik-titik ini. Nah, titik-titik itu adalah jumlah kopis DNA targetnya. Si TP itu jumlahnya ada segitu tuh. Ada berapa nanti langsung muncul alatnya. Nggak perlu kurva standar. Kayak gitu. Jadi bedanya di situ. Semakin ke kiri, semakin sensitif, dan juga akan semakin mudah atau semakin gampang kita mengkuantifikasi DNA target kita. Kemudian selanjutnya, kurang lebih ini pengerjaan PCR itu. Jadi ada preparasi sampel, purifikasi, atau ekstraksi, dapat DNA atau RNA-nya, dicek dapatnya berapa. Kalau nggak dapat ya nggak usah lanjut ke situ, buang-buang. Kalau dapat barulah masuk ke PCR atau ke analisa datanya. Semua 3 jenis atau 3 generasi PCR tadi sama, workflow-nya kurang lebih seperti ini, kayak gitu. Cuma beda di sisi kiri. Kita mulai satu-satu. Gimana caranya mendapatkan DNA? Dulu waktu kuliah saya takut sebenarnya ngambil molekuler. Karena susah. Susahnya itu bukan karena apa-apa ya. Kita berurusan dengan hal yang nggak kelihatan. Ini dapat atau enggak sih DNA-nya? Dan dosen-dosen dulu di IPB galak yang bagian molekuler. Jadi agak mengerikan ngambil ini. Tapi begitu kerja, kok ternyata gampang. Tahu gitu dulu, ngambil ini aja. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak sesusah yang dilihat waktu itu. Karena mungkin karena masih baru kayak teman-teman, kok ngelihat teman yang lain susah, padahal sebenarnya nggak sesusah itu. Justru ini lebih gampang yang molekuler ini. Caranya dapetin DNA gimana? Ini, yang pertama. Destruksi sampel, dihancurin dulu si sampel-sampelnya. Kenapa? Karena kan kalau sampelnya dari tulang, dari daging ini kan susah, DNA itu ada di dalamnya dalam. Kayak gitu. DNA, sel, terus kemudian organ, balik. Sel, jaringan, organ. Makanya yang luar-luar ini harus dihancurin dulu. Kayak gitu. Dihancurnya gimana? Bisa pakai mortar. Ini kalau di kampus-kampus masih pakai ini, mortar ini. Jadi digerus. Kayak ngulek sambal. Nah, digerus dulu. Tapi ini rawan kontaminasi. DNA itu gampang kontaminasi. Atau cross kontaminasi. Jadi kalau mortarnya nyucinya, sterilisasinya nggak bersih, dia akan mengkontaminasi sampel berikutnya. Gitu. Ingat, tadi PCR sensitif. Kalau masih ada tinggalan DNA sedikit di situ, dia akan kebaca. Dia akan positif. Makanya mulai banyak pakai alat. Kalau alat, ditup langsung. Ditup 2 mili, 2 mili, 2 mili, udah masuk ke alat, dihancurin di dalam situ. Ya udah setelah diambil, dibuang tubnya. Kita nggak pakai lagi. Kita nggak perlu nyuci. Makanya lebih aman dari cross contamination. Nah, kemudian caranya ada 2. Yang mekanik itu tadi dihancur-hancurin itu bisa pakai. Kalau ini kayak blender, handheld blender itu, atau ini pakai mesin. Jadi di dalam tub ada bit terus di shake kayak gitu di dalam mesinnya. Ada yang dengan bantuan kimiawi. Jadi waktu dihancurin ditambah dengan buffer atau cairan untuk lisisnya, untuk cairan penghancur. Jadi di sini intinya adalah membuat sampel kita hancur lebur kayak bubur. Mungkin. Jadi seperti ini. Ini kan utuh.
harus hancur jadi bubur kayak gini. Selanjutnya, setelah destruksi sampel, kita akan masuk ke sini. Ini ekstraksi atau purifikasi. Setelah hancur tadi, kita mau dapetin DNA-nya aja. Gimana caranya ini? Ekstraksi dan purifikasi. Tahapnya ada 4 ini yang inti. Lysis, binding, washing, elute atau elusi. Tapi kalau pakai alat, itu nanti ada 2 yang umum kita pakai teknologinya saat ini. Ada yang basisnya membran silika, ada yang magnetic bead. Kalau membran silika tuh kayak saringan santan itu. Jadi nanti DNA-nya akan disaring. Kalau yang magnetic bead, pengganti saringannya itu beadnya. Jadi dia akan nempel di beadnya nanti. Kenapa magnetic bead? Karena beadnya nanti ditempelin ke magnet. Jadi ketika ada pengotornya bisa dibuang. Yang nempel cuma DNA-nya aja. Atau kalau yang membran silika, yang kesaring hanya DNA-nya aja. Gitu. Tapi keduanya prinsipnya sama. Ada 4 prinsip ini. Lisis, untuk melisiskan pengotornya, bisa protein, bisa lipid, bisa karbohidrat, bisa senyawa fenolik yang lainnya. Itu juga bisa. Setelah lisis hancur, binding, diikat DNA-nya. Setelah diikat DNA-nya berarti pengotornya dicuci, dibuang, pakai washing. Sisalah DNA-nya ini kan. Tapi ini nyangkut di sini. Biar ini lepas, gimana? Dikasihlah buffer elusi. Supaya dia ikatannya lepas, DNA-nya turun ke bawah, ke sini. Nah, kalau udah turun ke bawah, ini disimpan. Jadi si elute itu, atau buffer elusi, selain melepas ikatan bindingnya, dia juga memberi lingkungan yang cocok untuk DNA supaya dia nggak mudah rusak, baru disimpan di minus 20. Itu supaya bisa dicek selanjutnya. Kemudian diukur, ini konsentrasinya. Jadi kalau di DNA dan RNA nanti akan dicek kayak gini. Oh, dapatnya itu berapa? Terus kemurniannya berapa? Kemurnian itu berkaitan dengan pengotor-pengotornya. Ini masih ada yang ngikut nggak sih yang di sini? Masih ngikut ke bawah atau enggak? Karena nanti kalau pengotornya banyak, dia akan berpengaruh kepada pembacaan alatnya. Dia bisa jadi nggak kedeteksi. Terus kemudian dia menghambat DNA targetnya untuk berpendar. Jadi kemurnian ini cukup penting dan ini ada nilainya. Ini ada alatnya teman-teman. Kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada alat ini gimana? Ya boleh dipakai, boleh nggak. Rekomennya dipakai. Kenapa? Kalau kita tahu dari awal yang tadi, nggak ada DNA-nya, nggak usah lanjut. Tapi kalau misalkan nggak ada alatnya kan berarti ya otomatis mau nggak mau tetap di running PCR semua kan. Nah jadi ini adanya quality control ini juga akan membantu untuk mengurangi adanya false positif atau false negatif. Jadi kesalahan misalkan harusnya dia negatif tapi kok positif. Padahal sebenarnya itu nggak benar-benar positif. Tapi karena ada inhibitor bisa jadi mengganggu naik kurvanya tadi. Kemudian selanjutnya, nah kurang lebih PCR itu ini yang diperlukan teman-teman. Template kita dapat dari hasil ekstraksi. Primer, sekuen pendek, spesifik. Ini yang dideteksi target kita. Misalkan babi, ini primernya primer babi. Salmonella, ini salmonella. Jadi yang diganti cuma ininya aja, primernya aja. Sisanya sama. Kayak gitu. Kemudian kit. Nah, yang kit ini, dulu saya waktu kuliah ini ngitung manual. Nggak boleh pakai kit. Nanti bisa tanya Bapak Ibu dosen yang mungkin pengalaman ngitung ini. Gimana kalau nggak pas hitungannya? Dulu kalau di Bogor, kalau nggak putus asa, nggak akan dikasih kit. Gitu. Kalau kita belum diem di pojokan sendiri, murung, sedih, berhari-hari, nggak akan dikasih kit. Kalau kita udah putus asa, baru itu dikasih ini. Pakai kit. Kalau kit tinggal pipet, tambah sampel, tambah primer, jalan. Kemudian tentunya alat PCR-nya. Next. Nah, ini mekanisme. Jadi PCR itu yang inti ada ini. Ada 3 tahap ini. Ada denaturasi, annealing, sama ekstensi. Atau elongasi. Nah, jadi ingat tadi, double helix dilepas, ditempelin primer. Target kita tadi apa primernya? Kalau udah nempel, dia akan diperpanjang. PCR selalu 3 ini stepnya.
Tapi kit-kit yang baru itu ada yang 2 step, dia lebih cepat, tapi annealing sama elongasinya dia nyatu. Tapi secara umum gambaran PCR itu seperti ini. Next. Ini masuk yang kedua. Nunggu aja dulu atau lanjut? Biasanya. Oh, nunggu dulu ya. Stop dulu, teman-teman. Barangkali ada pertanyaan, boleh dicatat dulu. Kalau yang mau nanya, sambil nunggu aja. Kita mau naik ke, kok naik? Pindah ke apa namanya? Pengujian berikutnya. Hmm? Hmm? Baik teman-teman, kita lanjutkan. Ini tinggal dikit lagi kok. Nah, kalau PCR tadi, primernya itu cuma sepasang. Forward, reverse. Jadi ada yang manjangnya ke sini, ada yang manjangnya ke sini, balikan arah. Jadi ada 2, forward sama reverse. Kalau yang LAMP ini prinsipnya amplifikasi sama kayak PCR. Tapi dia pasangan primernya banyak. 4 sampai 6 primer. Jadi ada primer F1, B3, terus FIP, BIP, sama ada loop. Jadi ada 3. Nah, ini pengerjaannya lebih sederhana. Tapi rumit di sininya. Kayak gitu. Saya hampir setahun sama IPB, desain ininya aja nggak dapat. Tapi akhirnya dapat. Nah, jadi ini untuk deteksi lebih gampang. Jadi tadi hasil ekstraksi kita campur dengan primernya ini.
dipanasin aja, dia berubah warna positif. Udah kayak gitu. Jadi untuk di lapang ini akan sangat mudah sebenarnya. Cuma yaitu desain primernya ini, desain ini biar sampai ke target yang kita inginkan ini yang susah. Tapi dia lebih sensitif sebenarnya si klem ini. Kayak gitu. Jadi ini bisa untuk deteksi sampai level SNP. Yang project saya dengan IPB itu sampai level SNP. Jadi itu membedakan kualitas A sama B. Kayak gitu. Yang A jelek, yang B ini. Cuma dibawa ke kandang, diambil salivanya, diekstrak, dapat DNA, masuk ke sini, dipanasin aja udah. 65 derajat. Oh, ini jelek yang ini. Oh, yang ini bagus. Gitu. Jadi kalau untuk pertanian, peternakan, itu akan mudah. Kayak gitu. Lebih sederhana, lebih cepat, tapi ya memang kan nggak semuanya mudah dan gampang ya. Nah, itu agak rumitnya di sini, di bagian primernya ini. Dan ini ukurannya panjang. Bisa sampai 20.000 kilobase per atau kb. Kalau yang PCR tadi pendek-pendek dia, nggak sepanjang yang LMB. Nah ini prosesnya yang jadi ketahuan deh yang saya ambil tadi apa ini domba. Nah bisa diketahui nanti kalau yang kuning, contohnya hasilnya kayak gini. Yang kuning ini dombanya bagus, yang merah enggak. Bagus enggaknya tuh kalau ini dilihatnya dari kualitas dagingnya. Kan ada daging domba dan kambing yang bau ya. Ada yang enggak. Nah, dengan ini kita di kandang itu bisa langsung tahu, oh domba ini jelek. Jelek itu yang ada baunya tadi. Nah, kita bilangnya itu bukan domba yang unggul. Domba yang unggul itu yang ini enggak ada baunya. Salah satunya gen yang kita pakai, ternyata ngeceknya kayak gitu. Dari sini ke sini, alat yang dipakai juga sederhana, terus dapat langsung ke sini. Ini kurang lebih hanya dalam waktu 1 jam lah, kita udah dapat hasilnya. Kalau PCR, 1 jam tuh runningnya aja, belum ekstraksinya. Next. Terus kemudian, ini DNA barcoding. Ini yang paling umum sebenarnya sebelum PCR-PCR itu muncul ke permukaan. Jadi, saya kuliah pun ini udah banyak dipakai di Bogor. Jadi, kita mau deteksi sama prinsipnya dengan yang di kolam tadi, cuma sampelnya cuma satu yang bisa dibaca kayak gitu. Misalkan kita mau deteksi bakteri, ya udah sampelnya satu aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan nanti setelahnya ada NGS atau Next Generation Sequencing, itu bisa banyak, bisa meta barcoding tadi atau metagenomic kayak gitu. Nah, kalau yang DNA barcode, jadi nanti kita akan milih urutan DNA yang pendek, yang spesifik. Nah, jadi hewan tumbuhan itu punya gen-gen yang conserve. Dia mau diturunin ke anak pinak, anaknya, cucunya segala macam itu masih ada di situ. Contohnya adalah CO1. Ini kalau di tumbuhan umum dipakai. Atau di hewan. Kalau di tumbuhan bisa METK atau RBCL ini. Jamur, ITS kalau bakteri, 16S, RNA. Yang umum kalau dari SMA kan yang ini ya, ITS sama ini nih biasanya. Di biologi SMA tuh. Nah, ini sebagai barcode-nya. Itu sama kayak kita di Indomaret. Di scan barcode-nya. Oh, ini produknya A. Itu sama. Ini di scan 16 sRNA-nya. Ting, ternyata dia dapatnya adalah ikan A. Oh, ternyata dia domba. Gitu misalkan. Itu bisa keiden. Selanjutnya, alur kerjanya seperti ini. Jadi agak lebih panjang dan juga lebih rumit. Karena kenapa? Kita harus setelah di PCR kita akan mengurutkan ATGC-nya atau sequencingnya atau sekuennya. Karena kan makhluk hidup punya urutannya. Nah, yang bisa menunjukkan itu spesies A, B, C, yaitu tadi urutannya. Selanjutnya, kemudian sequencing. Nah, kalau yang sequencing ini sama-sama ngurutin bahasa, cuma dia lebih banyak lagi. Jadi lebih advance daripada yang DNA barcode tadi. Nah, jadi karena semua organisme itu memiliki urutan tadi, ATGC yang masing-masing dia akan menyandikan protein masing-masing. Nah, itu nanti bisa dicek spesiesnya apa, kondisinya dia gimana, ada mutasi atau enggak.
Itu bisa dicek dari sini. Nah, metode sequencing inilah yang paling akurat. Kayak gitu. Selanjutnya, nah ini ada 3 sequencing. Mungkin hanya untuk informasi. First generation ini sequencing Sanger. Itu mirip yang DNA barcoding tadi. Hanya bisa 1 sampel. Kemudian ada NGS. Kemudian ada yang third generation itu long read. Karena yang dibaca banyak. Panjang. Gitu. Kalau yang ini, yang next generation sequencing, generasi kedua, itu yang dibaca pendek-pendek. Misalkan kalau NGS segini, 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 kalau yang long read itu segini langsung dibaca semua urutannya. Makanya kita bisa tahu, tapi ya ukurannya lebih besar yang long read. Selanjutnya, nah ini metodenya, kalau untuk pengerjaannya terlihat rumit, tapi aslinya memang rumit kalau untuk sequencing dan nggak murah kayak gitu. Jadi dia sangat sensitif, tapi ya itu tadi, baik lagi rumit, terus pengerjaannya segala macam, dan harganya memang mahal. Next, terakhir ini untuk identifikasi mikrobiologi. Barangkali nanti ada yang tertarik dengan mikrobiologi pangan gitu misalkan, ini lebih mudah untuk identifikasi. Basisnya apa? Sesuai namanya. Ini Malditov MS atau mass spectro. Nah, kemudian selanjutnya, untuk identifikasi bakteri, tentunya kita harus tahu mikrob tuh gimana sih pembagiannya. Ada yang punya struktur, ada yang enggak. Yang enggak ya virus tadi. Kalau yang punya, nanti ada prokariot, eukariot, SMA masih ingat kan? Nah, kan baru kemarin kan SMA-nya ya. Nah, jadi masih ingat lah ini. Jadi, untuk di Malditov, itu yang bisa dideteksi adalah yang ini, bakteri sama fungi. 2 itu aja. Yang lainnya masih belum bisa untuk saat ini. Next. Nah, untuk identifikasi mikrob itu ada 3 metode ini yang umum. 1 morfologi, dicek di mikroskop ini benar atau enggak. Kalau belum ahli atau belum lama di bidang itu pasti akan sangat subjektif. Oh, ini kayaknya itu deh, kayaknya ini gitu. Atau biokimia. Biokimia ini lebih sensitif karena dia reaksi biokimianya dari si bakteri itu. Tapi ini lama. Kemudian molekuler itu yang tadi PCR sequencing itu. PCR sih cepat. Tapi teman-teman harus punya berapa primer untuk mendeteksi bakteri itu. Misalkan. Karena satu target, satu spesies. Kalau teman-teman punya 10 spesies, berarti ada 10 pasang primer. Jadi harus punya banyak set primer. Walaupun dia sensitif dan cepat. Makanya terus ada teknologi yang terbaru, yaitu si Malditov MS tadi. Selanjutnya. Nah, sesuai namanya, dia termasuk ke MS. Jadi mass spektrum ada banyak. Nanti juga ada pelajarannya kayaknya. Tentang kimia-kimia biasanya nanti spektrum ini. Nah, salah satunya adalah Malditov ini diambilnya dari ini, time of flight. Jadi nanti MS itu kan prinsipnya mengubah massa menjadi bermuatan. Nah, ketika dia sudah bermuatan, nanti akan diukur waktu dia jalan. Yang berat di belakang, yang ringan dia di depan. Itu nanti akan ngebentuk pik-pik kayak gitu. Nah, pik-pik itulah yang menjadi penanda sidik jari tiap organisme atau tiap bakteri. E. coli punya sendiri, Salmonella punya sendiri, nggak bisa sama. Sama kayak manusia. Kita punya sidik jari masing-masing. Next. Nah, ini maksud saya, jadi nanti akan kebentuk pik-pik ini, setiap bakteri akan punya piknya masing-masing. Tapi intinya apa yang dibaca adalah ribosomal proteinnya. Kayak gitu. Nah, ribosomal protein ini adalah penanda atau sidik jari di mikro. Di bakteri, di hewan, itu spesifik kayak gitu. Jadi nanti beda-beda, ini nggak akan sama. Next. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi setelah dia diubah menjadi bermuatan, dia akan jalan. Yang berat di belakang, yang ringan dia di depan. Kayak gitu. Terus selanjutnya. Ya. Terus ini kurang lebih pengerjaannya. Jadi teman-teman tetap perlu kultur bakterinya.
kemudian nanti kalau tumbuh bakterinya, dicuplik masuk ke alat, udah ketahuan deteksinya, bakterinya apa, jamurnya apa. Jadi ini cepat. 96 sampel di sini hanya dalam waktu 12 menit aja untuk identifikasi. Kalau pakai yang morfologi, kulturnya aja bisa 7 hari. Bisa 5 hari. Bahkan kalau jamur itu bisa lebih, bisa ada yang 2 minggu baru tumbuh. TB itu lama tumbuhnya. Tuberkulosis itu 2 minggu ke atas itu baru tumbuh si organismenya kayak gitu. Terus kemudian kalau ini di kultur muncul cuplik masuk ke alat udah ketahuan langsung nanti namanya apa? E. coli, salmonella. Ini dulu kalau riset saya bayangin 1-2 semester begitu ada alatnya kayaknya dulu berarti cepat ya cuma beberapa jam udah selesai untuk ini. Jadi sangat membantu untuk proses identifikasi. Next. Nah, ini hasilnya. Jadi nanti langsung akan muncul kayak gini spesiesnya. E. coli, terus Klebsiella atau Shigella langsung nanti muncul di sini. Kayak gitu. Plus dengan pik-piknya. Kayak gitu. Nanti akan beda-beda setiap spesies. Selanjutnya. Jadi ini sudah akhir teman-teman. Kelewat atau enggak ya? Nah, jadi kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Jadi ketika kita berbicara tentang biologi molekuler, itu sama kayak seni. Seni apa? Seni bikin molekul itu ngomong. Padahal dia nggak bisa ngomong. Tapi kita bisa tahu. Mungkin itu teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang bisa saya sampaikan. Mau ada pertanyaan dulu atau Iya. itu boleh? Jadi silakan. Ini tadi ada 2 tambahan. Iya. Dari yang habis pelatihan bahasa Inggris. Iya. Jadi baru bisa bergabung Bapak. Iya. Iya. Nah, selanjutnya bagi adik-adik yang ada pertanyaan silakan. Pertanyaan. Ada yang jelas? Iya. Enggak ada yang jelas. Ya. Seberapa banyak yang ditangkap dan seberapa banyak yang belum bisa ditangkap. Ya, yang belum bisa ditangkap silakan ditanyakan. Ada terlalu banyak. Kira-kira apa manfaatnya belajar terkait analisis PCR? Tadi sampun dijelaskan oleh Pak Polis. Apa tadi? Apa manfaatnya? Manfaatnya dulu saja. Sebelum masuk ke yang lebih jauh. Ada yang masih ingat? Apapun yang ada di pikirannya silahkan disampaikan. Ada? Apa Mbak? Soalnya kalau penilaian. Iya. Betul. Bukan lain. Iya. Kalau nanti ada yang tanya, dapat ini apa namanya? Poin keaktif. Poin dari Pak Roni. Iya. Biasanya ramai Pak yang bertanya. Biasanya. Gitu. Gimana? Ada? Apa Mbak? Masih ingat manfaatnya? Mendiagnosis penyakit, salah satunya. Betul ya Pak ya? Mendiagnosis penyakit. Ada lagi? Forensik. Ya, kalau misalkan ada kasus kriminal seperti itu bisa diidentifikasi juga. Gitu. Ada lagi? Ada yang masih ingat untuk apa? Tadi terkait kehalalan pangan? Iya, untuk mendeteksi apa kira-kira? Tidak terdengar suaranya. Iya, pelan sekali. Tidak lagi sariawan kan ya? Tadi kalau kurang dilapati, kalau salah jadi. Apa tadi? Yang terkait pangan. Terkait kehalalan pangan tadi untuk mendeteksi bahan-bahan non tanah. Ingat? Apa sudah hilang ingatan? Enggak ya? Ya, jadi kalau di pangan itu dan sebenarnya ada satu lagi yang mungkin belum saya sampaikan ini. Contoh untuk tadi sudah screening. Karena ada beberapa bahan yang contohnya ada beberapa tanaman di
Indonesia itu dia belum termasuk tanaman yang termasuk ke narkotika. Tapi di luar itu sudah FDA segala macam itu sudah mengkategorikan tanaman ini sebagai tanaman yang psikotropika itu dimasukkan ke Indonesia, dia dicampur dengan tanaman yang biasa. Nah, salah satu fungsinya buat itu. Jadi kan kalau dia campur segala macam pasti ada tinggalan DNA-nya. Itu bisa nah, itu dipakai di balik karantina hewan dan itu dipakai jadi untuk Ini ada yang bertanya Bapak di via Zoom, tapi ini salah satu dosen sebenarnya yang bertanya. ya boleh. Ini terkait jenis-jenis PCR yang biasa kita kenal itu kan konvensional dan real time, Betul. begitu, yang paling sering digunakan. Nah, untuk digital PCR ini lumayan jarang begitu. Nah, ini apakah sama dengan microarray atau berbeda? Dan bagaimana prinsipnya kalau misalkan keduanya ini bukan sesuatu yang sama begitu? Jadi kalau dengan microarray berbeda, Bapak Ibu dan juga teman-teman yang lainnya. Jadi sebenarnya karena waktunya terbatas nggak bisa lebih detail terkait digital PCR. Jadi bedanya apa? Kalau misalkan Bapak Ibu sudah biasa running dengan yang real time dan juga yang konvensional. Kalau yang konvensional itu hanya bisa positif dan negatif saja. Kalau real time bisa sampai kuantifikasi, tapi dengan kurva standar. Harus bikin pengenceran. Ini kalau teman-teman bingung, cari ya, kurva standar real time PCR atau PCR itu gimana? Kita harus mipet. Jadi satu tube dengan tube yang lain itu harus sama. Misalkan dari sini, ini kopisnya misalkan konsentrasinya 100 nanogram. Berarti kalau diencerin ini 10, ini 1, 0,1, 0,01, 0, sekian. Itu grafiknya harus sama jaraknya. Kalau nggak sama, berarti kita mipetnya jelek. Mipetnya kacau. Nah, itu nanti akan berefek ke kuantifikasinya kalau di real time. Tapi kalau di digital PCR enggak, Pak. Jadi digital PCR itu yang karena saya tahunya dari Kiagen. Jadi yang Kiagen itu prinsipnya adalah partisi. Jadi dengan sistem partisi itu nanti kita nggak perlu membuat serial dilusi itu untuk kurva standar. Jadi kita nggak perlu bikin kurva standar. Jadi ketika kita running di alatnya, itu nanti alatnya langsung keluar hasilnya berapa kopis. Jadi kita nggak perlu kurva standar. Makanya untuk yang digital PCR itu prinsipnya absolute kuantifikasi. Kita nggak perlu nge-reference kemanapun. Kalau yang real time itu kan kita harus ini sampel, kita harus ke kurva standarnya. Ini tuh berapa kopi sih? Nanti akan dibandingkan dengan kurva standar. Makanya kalau kurva standarnya jelek, mipetnya jelek, hasilnya bias. Hasilnya muncul nggak? Muncul. Tapi jelek. Nggak representatif. Tapi kalau dengan yang digital, yang absolut kuantifikasi nggak perlu. Karena apa yang positif, apa yang teramplifikasi di situ, ya akan terhitung sebagai kopis. Misalkan ini 30 kopis DNA, ya 30 kopis. Dia nggak reverse kemana-mana, nggak nge-reference kemana-mana. Yang ada di situ 30, yang terhitung 30. Ya, makanya dia mungkin kurang lebih seperti itu sih Pak. Kalau microarray kan dia butuh alat yang memang microarray sendiri, jadi secara prinsip Berbeda. Baik, terima kasih Pak Nurholis. Ada lagi pertanyaan dari mahasiswa? Ada lagi? Iya, nggak apa-apa. Iya, silakan Mbak Dimegan. Yang pertama kenal PCR, kenal sama microarray. Terus yang kedua itu di sini atas nama Unity, penelitian pendahulunya itu menggunakan Microsoft juga. Tapi sekarang sudah beralih ke LCI. Nah, apakah tadi aplikasi Microsoft untuk identifikasi teman-teman juga bisa diaplikasikan juga menggunakan teknologi LCI? Walaupun sama-sama MS, tapi itu sebenarnya secara prinsip berbeda.
Kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang Malditov ini, kita tetap harus kultur bakterinya dulu. Jadi kita kultur di agar yang bebas, agarnya nggak harus yang berat agar, yang Na itu juga bisa. Nanti kalau sudah muncul koloninya itu dicuplik masuk ke si Malditovnya, kayak gitu. Jadi kalau yang LC, LCMS, MS, karena agak beda prinsip nanti kan yang dibaca ya. Kalau yang MS kan, yang Malditov itu basisnya ribosomal proteinnya, jadi yang memang protein yang terekstrak. Kecuali memang hasil si bakteri di sini dipreparasi untuk masuk ke si MS. Tapi kalau apakah bisa diteruskan kayak gitu, sebenarnya ya nggak berbeda prinsip. Gitu. Jadi ya beda tujuan, beda tujuan, jadi agak beda. Cuma kalau mau membandingkan, beneran nggak sih yang di sini? Cuma kan kalau di LCMS kan nggak ketahuan itu apa spesiesnya. Cuma ketahuan dia komponennya ini. Tapi kalau yang di Malditov S itu langsung ketahuan nanti dia spesiesnya apa spesies. Ya. Baik, terima kasih. Cukup, ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita akhiri? Baik, Pak Nurholis, terima kasih untuk pemaparannya yang luar biasa. Saya pikir ini sesuatu yang mungkin awalnya akan susah diterima, terutama untuk adik-adik yang masih baru. Betul? Jadi begini. Nah, tapi yang patut untuk digarisbawahi adalah begini. Jadi ketika sesuatu itu susah, itu bukan karena dia sebenarnya betul-betul susah, tapi hanya karena dia baru. Begitu. Karena baru, belum pernah, jadinya terasa susah. Tapi seperti yang tadi Sampo disampaikan, kalau misalkan nanti sudah tahu, ternyata nggak sesusah itu. Begitu ya. Jadi awalnya ini sebagai pemantik bahwa sesuatu yang susah ini, suatu hari nanti kalian harus bisa merasakan bahwa ini bukan susah lagi. Sesuatu yang bisa dilakukan, diaplikasikan, dan tentunya bermanfaat. Begitu ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pemateri, untuk pemaparannya dan waktunya. Beliau menyempatkan dari Jakarta, pagi-pagi sekali tadi datang. Ya, semoga apa yang disampaikan tentunya nanti bermanfaat, terutama untuk adik-adik di bioteknologi. Dan sampai berjumpa kembali di, kemungkinan nanti akan ada pertemuan-pertemuan kembali dengan kami, Bapak. Terima kasih sekali lagi, dan saya akhiri untuk kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa foto lagi ya? Bisa nggak? Boleh. Sama mahasiswanya ya? Baik, untuk Bapak Ibu yang tergabung di via Zoom, terima kasih. Dan ini saya izin untuk mengakhiri recordingnya dan juga Zoom-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.